Selamat pagi, sahabat D5 yang terkasih. Dimanapun berada pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya akan mengulanginya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ada banyak kata bijak dari dunia ini yang mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan sebagai tanda kesuksesan. Tetapi justru ayat pada hari ini menghadirkan paradoks yang berbeda. Tuhan yang kaya mau menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan yang kaya itu mau menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tentu dalam hal ini kita harus memberikan pengertian yang baik tentang apa itu kaya dan apa itu miskin. Dalam pandangan kita sebagai duniawi, tentu kita akan melihat bahwa kekayaan itu sebagai kepemilikan yang banyak tentang harta. Tetapi yang Allah maksud kaya di sini bukan tentang bagaimana apa yang dimiliki tentang hal duniawi, tetapi tentang bagaimana Allah menganugerahkan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tentu kita juga harus mengerti kemiskinan itu apa, tetapi Allah melihat bahwa kemiskinan itu adalah tentang bagaimana kita hidup dalam dosa dan tidak memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat bahwa Allah yang kaya, yang empunya segalanya, telah mau memberikan kekayaannya, menjadikan dirinya miskin, supaya kita menjadi kaya. Ada 3 hal pada hari ini yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan untuk kita. Yang pertama adalah Kristus yang kaya menjadi miskin. Yesus adalah pribadi ilahi. Tentu Ia memiliki segalanya. Ia memiliki kemuliaan, kuasa, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Iman kita berbicara demikian. Tetapi apakah yang dimaksud tentang Allah, Tuhan yang kaya memberikan kekayaannya dan menjadi miskin? Apakah yang dimaksud bahwa Tuhan telah memberikan kemuliaannya? Tuhan telah memberikan dunia ini untuk kita? Tentu bukan. Tetapi Allah melalui Yesus Kristus yang lahir dalam kandang domba, yang lahir sebagai anak tukang kayu, mau tersalib, mau memberikan nyawanya untuk keselamatan semua orang. Ini yang Paulus tekankan melalui firman Tuhan pada hari ini. Ia datang sebagai manusia biasa dalam kemiskinannya, meninggalkan segala kemuliaannya di sorga, mau mati tersalib dan dihina oleh banyak orang hanya untuk memberikan keselamatan yang menjadi kekayaan bagi seluruh umat manusia yang percaya. Ia mau mengosongkan dirinya, meniadakan kuasanya hanya untuk mau tersalib dan mengorbankan dirinya. Supaya itulah kita menjadi kaya. Supaya itulah kita dibenarkan melalui iman kita. Yang kedua, kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Kekayaan yang diberikan Kristus bukan berarti kita menjadi orang yang paling makmur secara materi. Yang Ia berikan lebih daripada itu. Kita diampuni, dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal, dan kita berpengharapan. Karena itu apa yang dimiliki oleh Allah dalam relasinya kepada manusia dipulihkan, dan kita memiliki tujuan yang kekal dalam kehidupan kita. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan kita dibenarkan karena anugerah Allah, kasih-Nya untuk segala umat manusia yang percaya. Yang terakhir adalah, marilah kita hidup dalam kemurahan hati. Paulus menuliskan ayat ini sebagai bagian dari konteks penggalangan dana untuk jemaat-jemaat yang miskin di Korintus. Paulus mengajarkan bahwa Allah pun telah memberikan kekayaannya sehingga sampai Ia menjadi miskin. Karena itu juga Ia ingin mengajarkan kepada orang-orang di Korintus
supaya mereka mau memberikan apa yang mereka miliki untuk membantu pelayanan di jemaat-jemaat yang miskin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memberikan apa yang kita miliki, untuk memberikan hati kita, tanpa hal itu dianggap menjadi beban, tapi sebagai melainkan bentuk korban syukur kita atas rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Bahkan Allah sendiri telah memberikan dirinya. Justru itulah kita didorong memiliki kemurahan hati untuk memberikan apa yang kita miliki. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, kasih ini akan membentuk kehidupan kita. Kristus yang kaya telah menjadi miskin untuk kita. Kiranya kita juga tidak hidup untuk menumpuk harta, tetapi untuk saling berbagi. Hidup Kristen adalah sebuah berkat. Hidup orang Kristen adalah sebuah berkat. Karena itu, kita juga harus mau menjadi berkat bagi seluruh dunia. Seperti visi HKBP diberkati untuk menjadi berkat, kiranya kehidupan kita yang kita peroleh dari kekayaan Allah menjadi berkat bagi seluruh umat percaya yang kita miliki. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.